iPhone 8 adalah smartphone dari Apple yang sudah rilis dari 4 tahun lalu. Saat ini harganya udah murah banget cuy, dan cocok buat kantong pelajar. Dan di video kali ini gue mau ngebahas kenapa kalian harus membeli iPhone 8 di tahun 2022. Dan kenapa pula kalian nggak usah beli iPhone ini. Dan langsung aja kita bahas. Seperti yang udah gue bilang, iPhone 8 di tahun 2022 udah murah banget cuy. Untuk harga di bulan Februari 2022, iPhone 8 ini dengan kapasitas 64GB sekarang harganya cuma 2 jutaan aja cuy. Ini udah murah banget menurut gue. Biasanya unit second dijual dengan harga 2,6 sampai 3 jutaan. Dan kalau untuk yang 256 dia udah dibanderol dengan harga 3 sampai 3,5 jutaan ya. Jadi udah cukup terjangkau ya iPhone ini. Membuat iPhone ini tuh termasuk iPhone yang menurut gua lengkap secara fitur dan juga murah secara harga untuk dibeli. Walau desainnya terlihat kuno banget sih ini. Ini iPhone menurut gua desainnya kuno. Jadi iPhone ini itu cocok buat kaum miskin yang ingin nyobain smartphone Apple kegigit. Ya, mantap. Selanjutnya gue pengen ngebahas desain iPhone yang kuno ini. Untuk desainnya, iPhone 8 ini menjadi iPhone generasi terakhir yang ngebawa desain yang minimalis. Namun masih punya tombol gitu ya, tombol Touch ID. Dengan frame layar yang ngotak berdiagonal 4,7 inch. Ya kalau dipegang iPhone ini cukup enak sih, ala-ala iPhone mini. Dan kalau kalian ngebandingin iPhone 8 dengan handphone keluaran terbaru saat ini yang ukurannya up to 6 inch, ya bakal terasa kekecilan banget sih. Apalagi di tahun 2022 kita cuman dapat smartphone yang layarnya nggak frameless alias ya nggak banget deh. Kesannya kayak ketinggalan zaman aja. Dan layar iPhone ini cuman HD 720. Jadi jangan ngarap gambarnya itu tajam dan juga detail. Dan di bagian depan iPhone 8 ini ada kamera 7 megapiksel yang posisinya di atas frame yang tebal ini. Ya secara desain ini udah kuno banget sih. Kalau untuk di bagian belakang ini tuh no comment menurut gua, sama seperti Apple lain. Soalnya ya seperti itu. Cuman ada kamera, tapi kameranya single, ada flash, ada logo Apple, dan ada mikrofon di belakang. Dan untuk bodinya ini udah pakai kaca ya. Walau iPhone ini udah keluar 4 tahun lalu, tapi teknologinya itu masih mantap. Dia tuh udah anti air, ada NFC, support wireless charging, dan lain-lain. Dan ini termasuk lengkap cuy buat kaum pelajar, dan harganya murah banget menurut gua. Kalau iPhone ini digunakan untuk pelajar, ini udah cukup. Tapi kalau buat profesional, mending pikir 2 kali. Standar performa smartphone di tahun ini adalah RAM 4GB sampai 6GB dan bisa mainin game rata kanan dengan layar AMOLED di 120Hz. Tapi di iPhone 8 ini kalau kalian beli di tahun ini, kalian cuma bisa pasrah mendapatkan smartphone dengan layar 720p dengan RAM 2GB doang. Ini tuh chipsetnya A11 Bionic ya. Kalau buat main game bisa aja sih berjalan dengan lancar, tapinya dengan resolusi yang rendah. Untuk bermain sosial media, handphone ini udah cukup sih, namun tergolong pas-pasan juga. Apalagi buat kalian yang suka ngedit-ngedit konten di smartphone, iPhone 8 bisa ngejalaninnya sih dengan cukup lancar. Namun kalian harus banyak bersabar karena RAM-nya cuma 2GB cuy. Di bagian kamera, hal yang paling diunggulkan di dalam iPhone 8 ini adalah ya kamera belakangnya. Sama seperti iPhone lain, dia dibekali dengan kamera 12 megapiksel dan untuk kualitas gambarnya ini udah cukup baik. Ya masih bisa diandalkan sih buat keperluan sosial media. Apalagi buat main Instagram untuk videonya anti patah-patah lah. Apalagi buat joget TikTok gitu. Yang menjadi pembeda dengan kamera iPhone keluaran terbaru adalah kemampuan high dynamic range dan juga low light capability-nya. Ya, iPhone 8 tergolong biasa aja. Dan untuk mode videonya, iPhone ini berukuran kecil tapi dia bisa ngerekam 4K 60 fps cuy. Apalagi dengan stabilisasi di dalamnya. Itu udah mantap banget menurut gue. Asik banget buat bikin konten di sosial media, apalagi buat joget-joget TikTok. Untuk kamera depan, ini benar-benar menjadi perhatian ya. Soalnya kualitasnya biasa aja. Dan cuman beresolusi 7 megapiksel. Dan kalau kalian mainin di siang hari ini udah cukup oke sih. Tapi kalau udah di
mode gelap gitu malam hari, ya kalian pikir 2 kali itu hasilnya seperti apa. Dan untuk dukungan software, iPhone ini menurut gue hampir basi. Dia bakal didukung sampai iOS 16 yang artinya masanya cuma 1 tahun lagi untuk dukungannya. Dan untuk jangka pendek menurut gue bisa sih diandalkan iPhone ini. Tapi untuk penggunaan jangka panjang, menurut gue kalian lebih baik pikir 2 kali deh. Dan untuk baterai, iPhone ini dibekali baterai cuma 1500 mAh. Dan kalau dipakai buat main game atau pekerjaan berat, ya paling tahan selama 4 jam. Jadi harus sering-sering ngecas. Dan untuk di tahun 2022 yang mayoritas smartphone udah kapasitasnya itu udah 5000 mAh dengan quick charge 33 watt. Ini cepat banget sih. Jadi gapnya itu benar-benar tinggi. Menurut gua ini suatu kemunduran kalau kalian pakai iPhone 8 di tahun ini. Jadi harus kompromi dengan cara membawa power bank. Tapi enaknya iPhone ini udah support wireless charging cuy. Tapi percuma sih wireless charging tapi boros baterai. Lalu kesimpulannya, apakah worth it beli iPhone 8 di tahun 2022? Menurut gua kalau kalian gak punya duit banyak gitu ya buat beli iPhone yang harganya 5 juta ke atas, ya iPhone ini bisa menjadi pilihan dengan fitur yang lengkap menurut gue tentunya. Dia udah punya kamera yang bisa 4K, tahan air, bisa NFC, dan juga wireless charging. Itu menurut gue udah lebih dari cukup. Dengan harga 2-3 jutaan alias budget pelajar, boleh lah buat dipakai gitu ya. Buat dimaksimalkan lah fitur-fiturnya. Apalagi ada logo Apple-nya, kita bisa sombong-sombong sedikit gitu ya. Tapi kalau untuk penggunaan jangka panjang, menurut gue lebih baik kalian pikir 2 kali. Dan kalau kalian beli iPhone ini, ya menurut gue kalau kalian penggunaannya berat-berat gitu untuk editing, apalagi kalian orangnya up to date gitu ya dengan perkembangan zaman, menurut gue mending gak usah beli iPhone ini deh. Soalnya ini fiturnya standar-standar banget gitu ya. Jadi HP sekarang itu layarnya itu udah OLED, Full HD, kameranya tajam, lalu pengecasannya cepat, refresh rate-nya itu benar-benar tinggi, dan main game itu lancar. Dengan harga 2-3,5 juta, kalian lebih baik pilih Xiaomi Redmi 11 Pro deh, daripada iPhone 8, walau fiturnya ya menurut gue nggak beda jauh gitu ya secara kualitas, tapi ya menurut gue itu cukup diperhitungkan sih. Jadi kalau kalian cuma pengen gengsi-gengsian doang, kalian pilih iPhone 8. Tapi kalau pilih sesuai dengan kebutuhan, menurut gua kalian lebih baik beli Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.